Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai perkembangan seleksi P3K tahun 2022 bagi guru yang status prioritas 2 dan 3. Bagi guru yang statusnya yaitu prioritas 2 dan prioritas 3. Ini yang tergolong ke dalam prioritas 1, ini yang tergolong ke dalam prioritas 2 dan prioritas yang 3 yaitu PHK2 dan yang kedua guru honorer di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik melebihi dari 3 tahun. Inilah yang tergolong ke dalam prioritas 2 dan 3. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di akun masing-masing. Bapak Ibu termasuk ke dalam prioritas yang mana, apakah sesuai dengan yang dijelaskan di dalam file ini. Apakah Bapak Ibu nanti sudah melebihi dari 3 tahun tetapi tidak termasuk ke dalam prioritas yang kedua dan 3. Selain dari yang kurang dari 3 tahun masa pendataan di Dapodik, misalnya seorang guru belum genap 3 tahun terdaftar di Dapodik, ini sudah termasuk ke dalam prioritas umum ataupun pelamar umum. Kalau belum 3 tahun terdaftar di Dapodik, maka guru tersebut masuk ke dalam pelamar umum. Ini pelamar P2 dan P3 saat pendaftaran sama, melakukan login ke akun SSC ASN bagi yang sudah punya akun di tahun 2021, dan bagi yang belum punya akun bisa langsung mendaftar di situs SSC ASN. Dan sama nanti ada pemilihan formasi di saat ada ataupun di saat pembukaan di tahap yang kedua ini, nanti yang P2 dan P3 ya bisa memilih formasi. Tetapi yang ingin kita bahas ataupun kita jelaskan di dalam video ini adalah bagaimana sistem penempatan bagi guru yang statusnya P2 dan P3. Inilah yang ingin kita jelaskan sistem penempatannya di dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini. Ini kita lihat ini bagannya ataupun alur penempatan bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ini kuncinya. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Juknis pelaksanaan seleksi ataupun ke Kemendikbudristek. Ini dalam arti kata guru-guru yang lulus pasti akan ditempatkan di sekolah induknya, tidak akan ditempatkan di sekolah lain dikarenakan ada permasalahan takutnya tergeser guru honorer yang ada di sekolah lain. Di sini bisa kita lihat ilustrasi, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Ini instansi artinya Dinas Pendidikan memiliki 4 formasi dan tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan sekolah B. Ini formasi. Yang ada formasi ini kursi, ini tandalah, ini formasi. Ini ada keterangan. Formasi guru pelamar. Pelamar dari sekolah C dan sekolah D melamar ke sekolah A dan sekolah B atau hanya perlu isi biodata diri. Ini karena yang ada formasi. Contohnya taruhlah contoh di tahun 2022 ini dibuka formasi guru. Ini ada 4 sekolah. Keempat sekolah ini yang ada formasi di tahap awal ini adalah sekolah A yang ada formasi dan sekolah B yang ada formasi.
Sedangkan sekolah C tidak ada formasi. Guru honorernya ada. Ini guru honorernya, ini guru honorernya, ini guru honorer, dan ini guru honorer. Sedangkan yang ada formasi di sekolah A dan sekolah B. Penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Si guru honorer yang ada di sekolah A juga dilakukan observasi oleh kepala sekolahnya sendiri, oleh guru seniornya sendiri. Sekolah B begitu juga dilakukan observasi terhadap si honorer ini oleh kepala sekolahnya sendiri dan oleh guru honorernya sendiri. Begitu juga di sekolah C. Dia dilakukan observasi oleh kepala sekolah sendiri dan oleh guru senior yang ada di sekolahnya sendiri. Begitu juga yang ada di sekolah D. Dia juga dilakukan observasi oleh kepala sekolahnya sendiri dan oleh guru seniornya sendiri. Ini jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi. Pelamar C dan D ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B. Nah, ini lebih tinggi dari B, ini lebih tinggi dari C. Maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Ini saat dibuka formasi pertama, di sekolah A yang ada formasi dan di sekolah B yang ada formasi. Sedangkan di sekolah C tidak ada formasi dan di sekolah D tidak ada formasi. Dan saat dilakukan observasi oleh kepala sekolah, oleh guru seniornya masing-masing, dan oleh dinas pendidikan, oleh pengawas sekolah dan pihak BKSDM, sehingga yang nilai tertingginya yaitu dicapai oleh guru honorer yang ada di sekolah C dan guru honorer yang ada di sekolah D. Sedangkan formasinya tidak ada. Maka kita lihat, maka yang berhak, ini yang pemenangnya adalah di sekolah C, guru honorer yang ada di sekolah C, dan pemenangnya adalah guru honorer yang ada di sekolah D. Maka formasinya akan berpindah ke sekolah C dan juga formasi yang ada di sekolah B akan berpindah ke sekolah D. Nah, ini kursi adalah, ini taruhlah contohnya umpama formasi. Ini umpama formasi yang lambang orang ini adalah guru honorer, dan guru honorer. Maka yang berpindah adalah formasinya berpindah. Formasinya berpindah ke sekolah C dan formasi yang di sekolah B berpindah ke sekolah D. Dikarenakan pemenangnya berada di sekolah C, pemenangnya berada di sekolah D. Inilah yang akan menempatkan formasi ataupun yang mengisi formasi. Yang guru di sekolah A, guru honorer yang ada di sekolah A, mereka tetap menjadi guru honorer di sekolah A sendiri, di sekolah A. Begitu juga guru honorer yang ada di sekolah B, mereka juga akan tetap menjadi guru honorer di sekolahnya sendiri. Tinggal tunggu pembukaan di tahap selanjutnya untuk mengisi ataupun untuk mendapatkan penempatan. Akan tetapi yang pemenang ini sesuai formasi yang diminta ataupun sesuai dengan kualifikasi ijazah, sesuai dengan jabatan. Taruhlah contohnya yang dimintanya guru kelas ataupun guru olahraga, maka yang akan mengisi formasi tersebut yaitu tetap guru olahraga ataupun guru kelas. Ini formasinya sama seperti kualifikasi pendidikan ataupun formasi persyaratan yang diminta oleh dinas. Beginilah cara mengisi formasi ataupun cara penempatan untuk yang status P2 dan P3. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya.
Jika tidak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Ini ada kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama yaitu formasinya berpindah. Formasinya berpindah ke sekolah yang lain karena pemenangnya adalah berada di sekolah yang lain. Ini kasusnya beda lagi. Yang kedua, kasus yang kedua, maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Nah, ini beda kasus. Ini ada 4 sekolah. Sedangkan di sekolah A yang ada formasi. Ini formasi. Yang ada formasi di sekolah A, guru honorernya 1 orang. Di sekolah B tidak ada formasi dan tidak ada guru honorernya. Di sekolah C ada 2 orang guru honorer. Formasinya juga tidak ada. Di sekolah D begitu juga 2 orang guru honorer, formasinya tidak ada. Ini kasusnya yang ada formasi hanya 1 di sekolah A, sedangkan di 3 sekolah ini tidak ada formasi. Tetapi guru honorer ada dan ada yang tidak ada guru honorer. Ini bagaimana sistem penempatannya? Baik, kita lihat sistem penempatan bagi yang tidak ataupun yang melebihi guru honorer dan yang tidak ada guru honorer. Setelah dilakukan observasi di sekolahnya masing-masing, maka setelah ada penilaian, dijumlahkan penilaian, maka yang mendapatkan pemenang adalah berada di sekolah C. Sedangkan guru honorer 2 orang di sekolah C. Dan formasinya pun tidak ada di sekolah C. Yang ada formasi adalah di sekolah A. Sedangkan pemenangnya berada di sekolah C. Ini bagaimana sistem penempatannya? Kita lihat. Maka formasinya akan berpindah ke sekolah B. Ini formasinya akan berpindah ke sekolah B dikarenakan di sekolah B tersebut tidak ada guru honorer. Dan si pemenang ini akan mengisi formasi yang ada di sekolah B. Akan mengisi formasi di sekolah B karena formasinya sudah pindah ke sekolah B. Nah, ini kuncinya tetap harus jabatan yang sama. Tidak boleh diisi oleh jabatan yang berbeda. Seperti yang kita bilang tadi, yaitu guru olahraga tetap diisi oleh kualifikasi guru olahraga. Inilah begini cara sistem penempatan bagi yang P2 dan P3. Ini yang dari sekolah C ini tidak bisa mengisi formasi ke sekolah A walaupun formasi ada di sekolah A. Dikarenakan kalau yang dari sekolah C mengisi formasi di sekolah A, takutnya yaitu guru di sekolah A tergeser dengan keberadaan guru yang mendapatkan nilai tertinggi tersebut. Takutnya yaitu tergeser guru yang ada di sekolah A, itu menjadi kasus baru dengan keberadaan ataupun dengan ada penempatan dari sekolah lain ke sekolah induknya. Beginilah cara sistem penempatan bagi guru yang prioritas P2 dan yang P3. Ini ada kasus yang ketiga. Kita lihat kasus yang ketiga. Ini kasus yang ketiga, beda lagi. Kasus yang ketiga contohnya ada 4 sekolah. Sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Dan yang ada formasi, di sekolah A ada 1 formasi. Di sekolah B ada 1 formasi, ada 1 guru honorer. Di sekolah C ada 2 guru honorer, formasinya tidak ada. Di sekolah D ada 2 orang guru honorer dan formasinya juga tidak ada. Setelah dilakukan observasi oleh kepala sekolahnya sendiri dan dilakukan observasi sesuai dengan mekanismenya oleh guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan pihak BKP SDM,
Sehingga yang mendapatkan nilai tertinggi ataupun pemenang dari 4 sekolah ini, pemenangnya adalah berada di sekolah C dan pemenangnya ada di sekolah D. Sedangkan yang kedua ini, guru honorer ini kalah. Taruhlah pemenangnya salah satu di sekolah C dan di sekolah D. Maka sedangkan formasi di sekolah C dan sekolah D ini tidak ada, yang ada formasi di sekolah A. Maka ini pemenang 1 dan pemenang 2. Maka yang dilakukan ataupun yang diambil adalah yang dari sekolah A. Di sekolah C, pemenangnya di sekolah C, tetapi mereka ataupun yang di sekolah C ini kelebihan guru. Yang pemenangnya di sekolah C dan di sekolah D, sedangkan mereka adalah kelebihan guru. Maka diambillah yang pemenang yang kedua. Walaupun yang pemenang ke-1 karena dia di sekolahnya ataupun status ataupun kualifikasi ijazahnya tidak sesuai dan melebihi kelebihan guru. Maka yang diambil ataupun yang berhak mengisi formasinya adalah yang pemenang yang kedua. Dan juga di sekolah B yaitu pemenang yang kedua, walaupun pemenang yang ke-1 berada di sekolah C. Karena mereka tidak bisa mengisi formasi yang ke sekolah A. Ini juga tidak bisa mengisi formasi yang ke sekolah B. Takutnya itu terjadi konflik karena tergeser guru yang ada di sekolah induknya masing-masing. Beginilah cara ataupun sistem penempatan bagi guru yang statusnya prioritas 2 dan prioritas yang ketiga. Semoga dengan video ini bermanfaat dan bisa melihat ataupun membaca sistem penempatan yang sudah dirancang oleh Kemendikbud agar guru-guru yang ada di sekolah induk tidak merasa tergusur dengan keberadaan ataupun dengan datangnya guru-guru dari sekolah lain untuk mengisi formasi yang ada di sekolahnya. Kalau di tahun 2021 kemarin, siapa yang memiliki nilai tertinggi, dialah yang berhak mengisi formasi, walaupun bukan di sekolahnya. Itu ada komentar ataupun ada yang merasa dirugikan kalau hal-hal seperti itu. Di tahun 2021 banyak yang komplain karena merasa dirugikan oleh guru yang honorer di sekolah induknya, tetapi mereka tidak bisa mengisi formasi yang ada di sekolahnya sendiri. Formasinya diambil oleh orang lain ke sekolahnya. Tetapi di tahun 2022 sudah diubah seleksi ataupun sistem penempatannya diubah. Guru di sekolah induk tidak akan tergeser walaupun nilai yang dia dapat kurang dari orang lain ataupun dari temannya di sekolah lain. Walaupun dia pemenang yang kedua, tetapi dia berhak mengisi formasi yang ada di sekolahnya sendiri. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Kalau memang ada pertanyaan, mohon di komen di bawah ini. Maka akan saya jawab sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Oke, hanya sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.